Dia tangannya begini aja gitu loh. Oh, nadang aja bang? Iya, nadang aja gini. Terus dia bilang, ayah aku sakit, ayah aku sakit. Semua keluarga kumpul semua di salah satu saung ya, di pinggir pantai. Semua ada di saung itu. Si nenek ini dikabarkan hilang. Si nenek hilang? Ya. Nggak tahu kenapa dicari kemana-mana udah nggak ketemu. Tapi saya yakin karena saya udah melihat sosok goib yang berbaju hijau itu yang menyerupai si nenek. Menyerupai si nenek, minta dicari. Saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue Refdi Cool. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala urusan kalian. Pada video kali ini, gue berkesempatan untuk mendatangi langsung di kediaman narasumber. Dan beliau akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat berlibur ke salah satu pantai yang berada di daerah Karawang. Dalam perjalanan, banyak hal-hal yang memang di luar nalar, hingga pada satu kejadian, salah satu anggota keluarga ada yang hilang. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita langsung sapa aja nih narasumbernya. Assalamualaikum Bang Bule. Waalaikumsalam. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Kesibukan lagi apa aja nih Bang? Ya biasa, dagang gas setiap hari. Oh, lagi dagang aja ya Bang ya? Oke. Bang, bisa diceritain nggak Bang awal mulanya kejadian yang Abang alami tersebut? Ya, awal ceritanya sih begini. Saya diajak sama keluarga. Keluarga ada rencana mau pergi apa? Pergi wisata. Lalu semua keluarga nih pada pergi, ya, anak saya, istri pergi. Cuman saya, hati kecil saya sebenarnya saya nggak mau, tapi saya ragu. Akhirnya hati kecil saya bilang, ayo berangkat. Yaudah, saya berangkat. Akhirnya Abang memutuskan untuk berangkat ya Bang? Ya, kayak gitu. Nah, untuk kejadian itu kapan tuh Bang? Kejadiannya kira-kira 3 bulan yang lalu. Itu bulan masih tahun ini Bang? Masih tahun ini 2022. Masih hangat lah Bang ya ceritanya ya? Ya, Oke. hangat. Oke, ditahan dulu Bang ceritanya ya. Sebelumnya gue mau informasi ini buat kalian semua yang memiliki pengalaman horor dan ingin menceritakan menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa langsung nih DM ke Instagramnya Penatua di penatua_official, atau kalian bisa kirim email di link di bawah ini ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Bang, bisa diceritain nggak dari awal itu kejadiannya seperti apa Bang? Ya kalau dari awal begini. Waktu itu keluarga ada rencana mau wisata, jalan-jalan lah gitu. Ya saya sih pada awalnya nggak mau. Cuman hati kecil saya bilang ikut gitu. Karena anak Indonesia saya pada ikut semua. Pada ikut semua ya? Iya. Terus akhirnya Abang berangkat juga tuh? Ya mau nggak mau saya harus ikut karena di rumah udah nggak ada orang sepi. Oh, nggak ada orang ya, karena memang satu keluarga ya ikut semua keluarga, ya, tergantung termasuk Abang ya jadinya. Termasuk, ya. Nah, itu ada kejadian apa aja tuh Bang yang Abang alami tuh pada saat mau berlibur ke tempat tersebut? Ya dalam perjalanan emang agak panjang juga ya, dari Jakarta ke Karawang ya, lumayan lah gitu. Nah singkat cerita, saya ini sampailah di daerah Batu Jaya, rumah saudara saya, adik saya gitu.
Nah, sampai di Batu Jaya kami disungguhkan bag makanan lah ya sama saudara sana. Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba apa anak saya gitu yang paling kecil dia tangannya begini aja gitu loh. Oh, nadang aja bang? Iya, nadang aja gini. Terus dia bilang, ayah aku sakit, ayah aku sakit. Tapi dia nggak bisa bergerak begini aja. Oh, jadi kaku begitu Kaku aja begini tangannya? aja ya. Alhamdulillah ya dari semua orang itu juga bingung gimana caranya. Ya tapi saya hanya punya keyakinan aja. Ya udah, akhirnya saya bacakan la haula wala quwata illa billah. Saya bilang, ya Allah sembuhkan tangan anak saya ini. Tak, ya udah alhamdulillah. Akhirnya dia bilang, udah ya aku udah baik gitu. Oh, udah sembuh tuh bang? Ya sembuh. Nggak tahu kenapa apa yang kayaknya sih ada sesuatu hal yang di luar dugaan, luar akal gitu. Dia bilang dia akan mau dikasih sesuatu. Oh, dalam tanda kutip dari dimensi mistisnya kali ya bang? Bener ya, sampai di rumah itu nggak tahu, saya nggak tahu salah apa gitu, bagaimana saya nggak tahu lah, pokoknya si anak saya ini dia bilang kayak mau dikasih sesuatu sama yang huni di situ gitu loh. Situ sih. Itu anak kamu usia berapa tuh bang? Ya 6 tahun. Usia 6 tahun ya? Iya. Nah, setelah itu ada kejadian apa lagi tuh bang? Setelah itu dari Batu Jaya saya diajak jalan-jalan yuk ke pantai katanya. Oh memang bener niatnya mau ke pantai dari Jakarta kan. Ya udah akhirnya diajaklah ke pantai. Nah dari situ tujuannya Pantai Sedari, Karawang. Pantai Sedari di daerah Karawang. Ya. Cuma saya selalu punya keyakinan ya bahwa kemanapun saya pergi, ke daerah-daerah manapun, saya selalu bilang, saya assalamualaikum, ya ahlul gaib semua di situ. Saya berdoa dulu, saya kirim semua Al-Fatihah. Udah, saya punya keyakinan bahwa itu udah enak, udah aman dah gitulah. Itu. Jadi kayak adabnya bang ya, adab Iya. saat kita mau masuk ke tempat yang baru mau kita kunjungi ya. Bener, saya gitu keyakinan saya. Kayak gitu. Ya ceritanya begini, waktu itu. Semua keluarga kumpul semua di salah satu saung ya, di pinggir pantai. Semua ada di saung itu. Semua ada nenek, kakek, semualah di situ. Saudara-saudara, anak istri saya di situ semua. Nah, nggak tahu kenapa tuh saya sendiri yang ada di saung. Semua pada ikut berenang lah, semua pada ikut berenang, semua pada ikut ke pantai. Nah, tinggallah saya, nenek, sama si kakek yang ada di saung. Ya, ternyata si nenek nggak betah di saung. Akhirnya dia pergi juga ngikut ke pinggir pantai. Akhirnya dia ngomong sama saya, "Lek," katanya, "apa nek?" Ya nenek ikut ke pantai ya sama yang lain. Ya udah gabung aja sana, biar saya di sini. Gitu loh. Terus nggak begitu lama kemudian adalah sekitar 10 lah sampai 15 menit lah. Nah, si nenek ini dikabarkan hilang. Si nenek hilang? Ya, Itu yang mengabarkan siapa tuh bang? dia mengabarkan istri saya. Oh, istri abang sendiri? Iya, gitu yang ngabarkan istri saya. Nah, begitu jelang dapat 5 menit si nenek hilang, saya dipanggil sama istri saya, "Ya, kamu mau nyari nenek nggak?" "Udah mah, aku nyari di sini aja. Aku nyarinya lewat kebatinan aku aja," aku bilang gitu. Itu di situ pada saat itu udah feeling tuh bang ya? Udah pilih. Karena si nenek karena memang masih terjangkau lah ya. Masih jangkau, ya. Nah di situ saya entah saya lagi ngerokok ya, sebatang dua batang gitu. Tiba-tiba di depan saya ini hadir sosok nenek berpakaian serba hijau. Hijau. Nah itu nenek itu neneknya abang? Bukan, Oh bukan? itu goib. Oh goib. Ya. Nah di depan saya sekitar semeter lah ya, gitu ya. Dia bilang, "Tolong cari saya. Tolong cari saya." Oh, itu si sosok goib itu Iya. meminta tolong kepada abang untuk dicarikan Dicari, jasadnya. iya. Dapat sekitar beberapa menit tuh, semua panik keluarga.
panik, udah keluarga semua, istri udah mondar-mandir. Semua dah pokoknya panik, semua keluarga, semua panik karena kehilangan seorang nenek yang mana nggak tahu hilangnya kemana arahnya. Nah, dalam beberapa waktu kemudian si nenek ini nggak tahu kenapa dicari kemana-mana, udah nggak ketemu. Tapi saya yakin karena saya udah melihat sosok goib yang berbaju hijau itu yang menyerupai si nenek. Minta dicari. Saya yakin. Akhirnya di hati kecil saya ada keyakinan. Yaudah, itu katanya ketuk air laut 3 kali katanya. Di hati ada bisikan batin saya. Tuh. Ya, alhamdulillah izin Allah. Ya, si nenek ketemu. Ada di ujung pantai. Itu setelah abang mengetuk 3 kali air laut itu? Ya pokoknya iya hati saya ketuk. Ya gitu. Ya karena saya punya keyakinan kayak gitu. Bahkan istri saya sendiri yang ngajak saya, ayo nyari segala macam sama keluarga. Udah tenang aja, tenang, aku yakin sama hal ini. Ya ketemu sih akhirnya. Akhirnya si nenek ketemu, bang? Ketemu. Dalam keadaan linglung. Linglung? Iya. Nah, tapi untuk lokasi diketemukannya si nenek ini jauh dari rombongan atau gimana tuh, bang? Jauh, dia jauh dari saungnya saya duduk itu jauh. Tetapi sebelumnya dia mondar-mandir ke area saung. Ke arah saung, dia berapa kali balik tuh. Seakan dia bilang di situ nggak ada siapa-siapa, dan di situ di mana saungnya dia bingung. Oh, jadi kayak dibikin keder ya, bang ya? Bikin keder. Ya kayak gitu. Terus pas diketemukan itu si nenek itu kayak orang linglung. Kayak orang linglung, benar. Gitu. Ya akhirnya setelah saya yakin, saya berdoa, akhirnya si nenek sadar. Oh, dia seperti kayak dibawa ke alam lain. Dari pernyataan si nenek? Iya. Nah, itu dibawa ke alam lainnya itu perwujudannya seperti apa kata nenek, bang? Kalau si nenek sih apa namanya, dia nggak ngerasa, nggak ngelihat. Oh, dia nggak ngelihat? Ya, yang ngelihat saya. Gitu loh. Bahwa di tengah laut situ ada buletan gede gitu. Kayak pintu goib kayak gitu. Oh, di tengah laut itu yang abang lihat ya? Ya, makanya abang punya keyakinan, wah si nenek ini hilangnya nggak wajar nih, nggak gitu wajar, ya? Benar. Nah, jadi setelah si nenek sadar, ya pengakuannya si nenek ini memang dia kayak dibikin linglung aja gitu, bang? Bener ya, kayak linglung. Dibilang ada sosok pria yang apa ngajak jalan dia gitu. Oh, sosok jadi pria gitu. Oh, jadi kayak diajak gitu si nenek? Ya, kayak diajak. Jadi hilangnya seorang ini di laut, kalau perempuan diajak oleh laki-laki. Dia kayak seperti kayak ganteng gitu lah. Kalau laki-laki diajak sama perempuan cantik, seakan-akan gitu loh. Jadi dia kayak lupa gitu loh. Jadi bikin nggak sadar gitu, bang? Bener gitu. Nah, pada saat diketemukan si nenek ini memang lagi berada sama seorang laki-laki itu atau memang sendirian? Berarti sama orang laki-laki itu. Oh, malah laki-laki itu juga ada berarti, bang? Ada. Kan nggak logis kan seorang perjaka muda sama nenek lagi ngobrol. Iya, nggak logis juga sih, bang. Nah, tapi sempat ada pertanyaan nggak ke si sosok yang laki-laki ini nih, yang si remaja ini? Dia lagi ngapain ngajak si nenek gitu? Ya sebenarnya sih kalau feeling saya si laki-laki itu sih kayaknya bukan laki-laki biasa. Karena maksudnya dia perwujudan juga. Oh, perwujudan dari makhluk lain iya, juga, bang? Kan saya bilang tadi, kalau perempuan diajak sama laki-laki, kalau laki-laki diajak sama perempuan. Nah, tapi setelah neneknya ketemu, langsung hilang atau gimana tuh, bang, yang untuk laki-laki ini? Laki-laki itu ya dia menghilang. Seakan-akan dia menghindar dari si nenek itu. Seakan-akan bahwa si nenek itu seakan-akan kayak linglung sendiri. Padahal mah dia ketahuan. Bahwa dia yang bikin si nenek linglung. Iya. Gitu. Kacau juga sih, bang. Iya. Nah, akhirnya dari diketemukannya si nenek ini, ada kejadian lain gitu, bang? Ada kejadian maksudnya atau memang masih diteror juga si nenek atau keluarga abang kenapa-kenapa gitu, gimana, bang? Menurut saya sih enggak ya, karena saya netralin gitu. Oh, langsung abang netralisir ya, lah. Netralin di tubuh nenek gitu.
alhamdulillah ya izin Allah sekarang dia sehat sih biasa. Sehat ya. Dan memang si nenek pun nggak ada cerita kalau dia sempat ngalamin apa-apa lagi setelah itu ya. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah, Saya aman udah ya, Bang, ketemu ya? beberapa kali dia sehat. Iya. Alhamdulillah ya berarti ya. Berarti memang kejadian itu ya memang pada saat itu doang ya. Iya. Jadi nggak mengalami teror terus-terusan setelah kejadian itu ya. Enggak. Nah, saya juga heran apa ini bener apa ini mitos, tapi ya ini kenyataannya pada diri saya. Ini nyata kok, bukan mitos. Gitu loh. Iya. Oh, Dibilang mitos ya bagi yang berdapat mitos silakan. iya. Tapi memang abang mengalami. Ini saya ngalami. Itu posisi karena si nenek pada berpakaian serba hijau itu bang ya. Bener, Gitu ya? serba hijau itu. Cuman dari rombongan saya, ya cuma si nenek doang yang hijau. Pakai baju hijau si Iya, nenek doang. kudungan, pakaian, itu serba hijau. Ya, mungkin dari rumah juga nggak ada yang sadar apa nggak tahu deh tuh. Memang udah takdir juga kali ya bang ya. Iya. Jadi si nenek memang kayak bawaannya pengen pakai baju hijau aja gini. Benar, kayak gitu. Di dalam perjalanan saya sih tidak menemukan yang aneh lagi sih. Udah ya berarti ya dari paling di perjalanan awal doang ya yang tangan anaknya abang Iya, gitu ya. anak itu sama si nenek hilang, sargoib. Nah itu Ya. kalau untuk anak abang sendiri setelah dia abang sembuhkan nih kan tadi kan tangannya sempat nadang iya, aja ya benar. bang ya. Nah itu ada kejadian lagi gitu bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, dia sampai sana dia ikut berenang sih. Ikut berenang ya? Itu udah normal bener-bener normal ya? Nggak ada Benar-benar apa-apa normal lagi itu. ya? Itu sih nggak masuk akal juga sih bang ya karena ya memang ya agak nggak logis juga ya ibaratnya. Benar-benar. Oke bang, ceritanya segitu aja bang ya. Iya, oke dah. Nah ada dari abang sendiri ada pesan-pesan nggak bang nih untuk para penonton channel Penatua? Ya, dari saya ada beberapa tips atau pesan. Pertama, kalau kita berangkat kemana-mana jangan lupa berdoa. Kedua, sampai tempat tujuan dan kita pun berdoa lagi. Mendoakan apa yang ada di tempat tujuan. Entah di situ adanya para ulama atau mungkin para sesepuh. Kita harus kirim Fatihah semua yang ada di situ. Dan ketiga, kita menghormati adat. Yang mana adat itu sendiri nanti akan bersimbah ke agama juga. Kalau di antara kita ada yang yakin atau tidak yakin, ya itu bagaimana Anda. Udah bang ya pesan-pesannya untuk ini ya. Tuh diambil sisi positifnya, dibuang jauh-jauh sisi negatifnya. Karena memang percaya atau tidak percaya makhluk lain ada di sisi kita. Karena memang kita aja nggak bisa ngelihat mereka secara zohir. Jadi mau dimanapun kita berada, adab etika tetap digunakan supaya tidak mengganggu alam mereka juga. Oke, sekian untuk video kali ini. Sekali lagi, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Gua Ref Dikul dan Bang Bule pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.